Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, pada video kali ini kita akan menceritakan kisah Uwais Al-Qarni, pemuda penghuni langit, gendong ibunya naik haji dari negeri Yaman. Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda miskin asal Yaman yang membuat Rasulullah SAW terkesan karena ketaatan dan kesolehannya, terutama sikapnya yang sangat berbakti kepada ibunya. Uwais Al-Qarni yang memiliki nama lengkap Abu Amru Uwais bin Amir bin Jaza Al-Qarni Al-Muradi Al-Yamani adalah penduduk dari Qaran di Yaman. Ia lahir pada tahun 594 Masehi dari Bani Murad dan meninggal pada tahun 650 Masehi dan dimakamkan di Raqqah, Suriah. Ia juga pernah ikut dalam perang Siffin. Rasulullah SAW memang tidak pernah bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Namun nama Uwais disebut oleh Rasulullah SAW. Uwais hidup pada zaman Rasulullah dan tinggal di Yaman dengan ibunya. Setelah Rasulullah SAW wafat, Uwais baru bisa pergi ke Mekah mengantarkan ibunya melaksanakan ibadah haji. Uwais Al-Qarni mendapatkan ujian berupa penyakit sepak. Seluruh tubuhnya menjadi belang-belang karena penyakit sepak tersebut. Ibunya sudah tua dan sakit lumpuh. Namun Uwais Al-Qarni senantiasa merawat ibunya dengan telaten dan penuh kesabaran. Dia juga berusaha selalu memenuhi semua permintaan ibunya yang lumpuh itu. Tetapi hanya satu permintaan yang belum dikabulkan dan kesulitan untuk memenuhinya. Wahai anakku, Uwais, mungkin aku tidak akan lama lagi bisa bersamamu. Tolong ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan ibadah haji, kata ibu Uwais. Setelah mendengar permintaan dari ibunya tersebut, Uwais terdiam dan termenung memikirkan cara agar sang ibu bisa menunaikan ibadah haji. Jika memakai kendaraan berupa unta maupun keledai, jelas tidak mungkin karena tidak punya biaya. Jalan satu-satunya yakni menggendong ibunya dari kota kelahirannya, Yaman, meski harus menempuh jarak yang sangat jauh perjalanan menuju ke Mekah. Yaman ke Mekah kira-kira 1119 km. Selain itu juga akan melewati padang tandus yang luas dan sangat panas. Setelah berpikir cukup lama mencari jalan keluarnya, kemudian Uwais memutuskan untuk membeli anak lembu dan membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi Uwais bolak-balik menggendong anak lembu tersebut naik turun bukit. Bahkan sampai disebut gila oleh orang-orang yang melihat tingkah laku Uwais. Setelah 8 bulan berlalu dan masuk pada musim haji, lembu milik Uwais pun beratnya telah mencapai 100 kg. Begitupun dengan otot Uwais yang semakin kuat. Ia semakin bertenaga mengangkat barang. Akhirnya orang-orang pun mengetahui maksud dari Uwais menggendong lembunya setiap hari itu. Ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Uwais pun menggendong ibunya berjalan dari Yaman menuju ke Mekah. Begitu besar cinta Uwais terhadap ibu. Ia rela menempuh perjalanan yang jauh dan tidak mudah, itu hanya demi ibunya. Ketika tawaf pun Uwais dengan tegap dan gagah ia tetap menggendong ibunya melaksanakan tawaf di Ka'bah. Melihat perjuangan anaknya tersebut, ibunya pun terharu dan bercucuran air mata bahagia telah melihat Baitullah sebelum ia meninggal. Di hadapan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." Ibunya pun bertanya, "Lalu bagaimana dengan dosa?" Lalu Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk syurga. Cukuplah ridha dari ibu yang akan membawaku ke syurga."
Seketika itu juga penyakit sopaknya pun sembuh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya, yang mana bulatan putih tersebut sengaja disisakan sebagai tanda bagi Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib agar dapat mengenali Uwais Al-Qarni. Sekarang kita akan menceritakan bagaimana kisah Uwais yang ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, Uwais Al-Qarni meminta izin kepada ibunya untuk berjumpa dengan Rasulullah yang ada di Madinah. Uwais Al-Qarni meminta izin kepada ibunya. Ibunya memberikan izin, namun ibunya berpesan supaya Uwais Al-Qarni tidak berlama-lama di Madinah karena keadaan ibunya yang sedang sakit. Setibanya di Madinah, Uwais Al-Qarni segera mencari rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ia menemukan rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diketuk pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi yang ingin dijumpai. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa dengan Nabi, tetapi Nabi tidak dapat dijumpai. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergejolak perasaan menunggu kedatangan Nabi dari medan perang. Tetapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu, agar ia cepat pulang ke Yaman. Engkau harus lepas pulang. Akhirnya karena ketaatan kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha untuk segera pulang kembali ke Yaman. Dia hanya menitipkan salam untuk Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, Uwais pun segera berangkat pulang, mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat sedih dan terharu. Peperangan telah usai dan Nabi pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi menanyakan kepada Sayyidatina Aisyah tentang seorang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais adalah anak yang taat kepada ibunya. Ia adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Sayyidatina Aisyah, memang benar ada yang mencari Nabi dan segera pulang ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah dia mempunyai tanda putih di tengah telapak kaki. Sesudah itu Nabi memandang kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab seraya berkata, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Setelah Rasulullah SAW wafat dan Umar bin Khattab menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah, beliau pun mengingatkan kepada Ali bin Abi Thalib tentang Uwais Al-Qarni yang diceritakan. Setiap kafilah Yaman datang, dua sahabat ini selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni. Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais ada bersama. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota.
Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memberi salam. Tetapi rupanya Uwais sedang solat. Setelah mengakhiri solatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib sambil mendekati kedua sahabat Nabi tersebut dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah dengan segera membalikkan telapak tangan Uwais. Seperti yang pernah dikatakan Nabi, memang benar tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais nampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi bahwa ia adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib menanyakan namanya dan dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka bertanya dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya dia baru datang turun bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, sayalah yang harus meminta doa kepada kalian. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari anda, seperti dikatakan Rasulullah sebelum wafatnya. Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampikkan dengan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Sahabat semuanya, inilah kisah cerita dari Uwais Al-Qarni, sang penghuni langit yang sangat berbakti kepada ibunya. Apabila ada kesilapan dalam cerita ini, mohon diperbaiki di bawah kolom komentar. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada sahabat yang lain. Dan apabila ingin mengikuti video-video selanjutnya, silakan tekan tombol subscribe di bawah video supaya sahabat semuanya bisa mengetahui video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.